warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat ujian online menggunakan layanan Google Form. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman mengklik subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel ini lebih berkembang lagi. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah membuka web browser yang ada di laptop teman-teman. Di sini saya menggunakan web browser Chrome. Selanjutnya, silahkan teman-teman ketikkan di address bar drive.google.com. Selanjutnya, setelah terbuka tampilan seperti ini, teman-teman diminta untuk memasukkan alamat email hilalbadri.hilal23@. Selanjutnya, klik berikutnya. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk memasukkan kata sandi alamat email teman-teman. Dan klik berikutnya. Setelah muncul tampilan Drive seperti ini, silahkan teman-teman klik baru yang berada di sudut kiri atas dan pilih lainnya, dan pilih Google Formulir dan klik formulir kosong. Selanjutnya, pada tampilan seperti ini di formulir tanpa judul, silahkan teman-teman klik dan hapus, dan silahkan teman-teman isikan judul dari soal yang ingin teman-teman buat. Di sini misalkan saya ingin buat soal ujian semester genap kelas 10 tahun 2020. Selanjutnya, untuk memberikan nama yang sama seperti judul soal yang teman-teman buat, silahkan teman-teman blok yang ini, dan silahkan teman-teman klik formulir tanpa judul yang berada di sudut kiri atas. Maka nama soal yang teman-teman buat akan sesuai dengan file Google Formulir yang teman-teman bikin. Selanjutnya, untuk di deskripsi formulir di sini silahkan teman-teman isikan, boleh juga tidak. Pada video kali ini saya biarkan seperti ini saja. Selanjutnya, pada pertanyaan tanpa judul, silahkan teman-teman isikan nama lengkap. Di sini saya ingin meminta nama lengkap dari siswa yang ingin menjawab soal yang sudah saya sediakan. Di sini biarkan saja jawaban singkat, dan bagian ini wajib diisi, silahkan diklik. Untuk siswa yang ingin menjawab soal nantinya itu wajib menuliskan atau mengisi nama lengkapnya. Selanjutnya, untuk menambah pertanyaan berikutnya, silahkan klik icon plus yang ada bagian di sini dan tambahkan pertanyaan berikutnya. Di sini saya ingin menambahkan kelas. Pada bagian ini silahkan teman-teman pilih drop down atau tarik turun. Di sini maksudnya saya hanya menyediakan pilihan-pilihan dari kelas-kelas. Jadi si siswa tinggal memilih kelas mana yang dia miliki. Misalkan di sini saya taruh di opsi pertama adalah 10 IPA 1. Selanjutnya, untuk menambahkan kelas, silahkan klik tambahkan opsi. Misalkan di sini 10 IPA 2. Selanjutnya, untuk menambahkan lagi, klik tambahkan opsi 10 IPS 1.
Untuk menambahkannya lagi, silahkan klik lagi tambahkan opsi 10 IPS 2. Untuk menghapus kelas yang ingin teman-teman hapus, tinggal mengklik tanda X yang ada di bagian ini. Selanjutnya klik wajib diisi agar si siswa wajib mengisi kelasnya. Selanjutnya, untuk menambah pertanyaan berikutnya, silahkan klik icon plus yang ada di sini. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya yang ingin saya ajukan kepada siswa adalah password sebelum mereka memulai menjawab soal yang saya sediakan. Password. Di sini biarkan saja jawaban singkat. Pada bagian ini atau validasi respon bagian ini, bagian angka teman-teman rubah menjadi teks, dan bagian ini tetap saja berisi. Untuk teksnya atau passwordnya itu silahkan teman-teman isikan berdasarkan teman-teman inginkan. Di sini saya menginginkan seperti ini. Untuk teks kesalahan khusus adalah teks yang akan muncul ketika si siswa salah mengisikan password. Misalkan di sini saya ketikkan seperti ini. Selanjutnya silahkan klik wajib diisi. Selanjutnya, untuk menuju ke pertanyaan atau soal, silahkan teman-teman klik tambahkan bagian, dan di bagian tanpa judul silahkan teman-teman isikan perintah pada soal, misalkan seperti ini. Selanjutnya, pada bagian setelan atau ikon gerigi seperti ini, silahkan teman-teman klik. Pada bagian umum, untuk batasi ke satu tanggapan, bisa teman-teman klik seperti ini untuk membatasi si siswa yang ingin menjawab soal. Misalkan si siswa A tidak boleh menjawab sampai 2 kali itu. Tapi ketika teman-teman ingin si siswa A atau si siswa B menjawab lebih dari 1 kali soal yang teman-teman siapkan, maka dihilangkan centangnya. Lanjut ke presentasi. Di sini teman-teman klik acak urutan pertanyaan dan hilangkan centang tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Selanjutnya di bagian kuis, silahkan teman-teman klik jadikan ini sebagai kuis, dan di bagian ini tetap biarkan saja tetap tercentang seperti ini. Di bagian responden dapat melihat, hilangkan centang pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan biarkan nilai poin tetap tercentang. Di sini maksudnya saya hanya ingin si siswa itu bisa melihat nilainya saja, tidak perlu melihat jawaban yang benar dan pertanyaan yang tak terjawab. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya, untuk memulai pertanyaan atau soal, silahkan teman-teman klik icon plus yang ada di sini. Selanjutnya silahkan mulai ketik soal yang ingin teman-teman buat. Di sini saya sudah menyiapkan soal-soal yang ingin saya buat di Google Formulir. Caranya di sini teman-teman tinggal copy saja soal yang teman-teman sudah siapkan ke Google Drive seperti ini, dan angkanya dihilangkan karena pertanyaan ini akan diacak nantinya. Bagian ini tetap pilihan ganda. Selanjutnya, untuk opsinya kita blok sama seperti tadi, seperti ini. Kita Ctrl C pada keyboard dan kembali ke Google Drive, kita Ctrl V seperti ini, dan hilangkan option A nya.
Selanjutnya untuk option B-nya sama, tapi di sini untuk mempersingkat waktu saya langsung copy sekaligus saja. Tapi sebelum kita mengcopy, kita harus menghilangkan numberingnya dulu seperti ini. Lalu setelah hilang numberingnya, kita hanya tinggal Ctrl C pada keyboard dan buka Google Drive. Di sini saya hilangkan dulu dan tinggal Ctrl V pada Google Drive, maka akan muncul langsung seperti ini atau tercopy semua seperti ini. Selanjutnya untuk menambahkan kunci jawaban, silahkan teman-teman klik bagian ini dan tambahkan poin untuk masing-masing soal yang teman-teman buat. Misalkan di sini saya buat 5 nomor dengan maksimal poin itu 100, maka untuk satu nomor soal itu poinnya adalah 20. Selanjutnya jawabannya kita isi dan klik selesai. Untuk menambah ke pertanyaan berikutnya, silahkan klik icon plus yang ada di bagian ini dan copy paste soal yang sudah teman-teman siapkan tadi di blok soalnya. Ctrl C pada keyboard, buka Google Drive dan Ctrl V pada Google Drive dan hilangkan angkanya. Selanjutnya untuk optionnya sama, kita blok semuanya, dihilangkan numberingnya dan Ctrl C pada keyboard dan Ctrl V pada Google Drive. Untuk kunci jawabannya sama seperti tadi, kita masukkan poinnya 20 untuk masing-masing nomor dan pilih kunci jawabannya dan klik selesai. Untuk soal berikutnya, menambah soal berikutnya sama, kita klik icon plus yang ada di bagian ini dan kita copy soal yang nomor 3. Misalkan saya copy seluruh soalnya yang ini, Ctrl C pada keyboard dan buka Google Drive dan Ctrl V pada Google Drive. Contohnya seperti ini terhambur. Agar tidak terhambur seperti ini, caranya adalah kita capture wacananya. Tapi sebelum kita capture pertanyaan dari soal ini, kita copy dulu. Misalkan ini pertanyaannya, Ctrl C pada keyboard dan kita kembali ke Google Drive dan Ctrl V. Selanjutnya kita capture wacana yang ada di atas ini supaya tidak terhambur atau tidak teratur seperti tadi. Cara mengcapture-nya, teman-teman tinggal klik yang bagian ini dan klik snipping tool di pencarian. Snipping tool di pencarian seperti ini. Ketika muncul seperti ini, silahkan teman-teman capture teks yang tadi yang ingin teman-teman capture seperti ini. Selanjutnya klik file, save as, dan silahkan teman-teman simpan file yang teman-teman capture tadi. Misalkan saya simpan di picture. Misalkan di sini adalah wacana, saya berikan nama atau file name wacana 1. Untuk save as type-nya tetap JPG file, klik save. Selanjutnya kita kembali ke Google Drive dan masukkan wacana yang sudah kita capture tadi dengan cara mengklik icon ini, klik cari dan cari file yang sudah teman-teman capture tadi. Tadi saya simpannya di picture dengan nama wacana 1. Maka wacana yang sudah teman-teman capture tadi akan muncul seperti ini. Selanjutnya adalah optionnya sama seperti yang soal nomor 1 dan nomor 2, tinggal kita blok seluruhnya dan kita hilangkan numberingnya
dan kita Ctrl C pada keyboard, kembali ke Google Drive, kita Ctrl V itu, lalu masukkan kunci jawabannya. Poinnya tetap sama 20, kunci jawabannya adalah yang ini, dan klik selesai. Selanjutnya untuk menambahkan soal nomor 4 tinggal diklik icon plus yang ada di sini. Karena soal nomor 4 ini harus memasukkan gambar, cara untuk masukkan gambar ini sama seperti tadi, tapi sebelum kita masukkan kita capture dulu gambarnya dengan cara snipping tool tadi. Capture gambarnya seperti ini. Silahkan diklik file, save as, berikan file name untuk gambarnya, misalkan di sini gambar soal nomor 4, gambar soal nomor 4. Untuk save as type-nya tetap JPG, kita selanjutnya kita klik save dan di close aja. Selanjutnya kita kembali ke Google Drive, tapi sebelum itu kita copy dulu untuk soalnya. Ctrl C pada keyboard, kembali ke Google Drive, kita Ctrl V dan hilangkan angkanya, dan masukkan gambar yang sudah teman-teman capture tadi dengan cara mengklik icon ini dan klik cari. Silahkan cari soal gambar yang sudah teman-teman capture tadi, namanya adalah gambar soal nomor 4. Selanjutnya untuk optionnya sama seperti soal sebelumnya, kita blok seluruhnya. Untuk optionnya kita hilangkan numberingnya dan Ctrl C pada keyboard, buka Google Drive dan Ctrl V. Selanjutnya untuk mengisi kunci jawaban tinggal isi poinnya dan pilih kunci jawabannya dan klik selesai. Selanjutnya untuk menambahkan soal berikutnya klik icon plus dan silahkan kopikan soal yang berikutnya. Caranya sama seperti tadi. Ctrl V pada keyboard dan hilangkan angkanya. Selanjutnya untuk optionnya, karena di sini optionnya dalam berbentuk gambar, maka teman-teman harus capture dulu gambar-gambar yang ini. Di sini saya sudah siapkan gambarnya. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama untuk opsi 1 silahkan diklik dan klik icon yang ini untuk menambahkan gambar opsi 1. Silahkan klik cari. Gambarnya saya simpan di bagian ini. Misalkan gambar pertama adalah banana. Maka akan muncul gambarnya seperti ini. Untuk menambahkan opsi tinggal klik tambahkan opsi. Caranya sama tadi, untuk menambahkan gambar klik icon yang ini. Silahkan dicari gambarnya. Misalkan gambar kedua adalah star fruit. Selanjutnya untuk menambahkan opsi berikutnya silahkan klik tambahkan opsi. Untuk menambahkan gambar klik icon ini, silahkan cari. Misalkan gambar ketiga adalah durian. Selanjutnya untuk opsi berikutnya silahkan klik tambahkan opsi dan klik icon ini. Silahkan klik cari. Dan misalkan gambar berikutnya adalah gambar watermelon.
sini ada kesalahan dalam mencari upload gambar tadi, silahkan diulangi, cari gambarnya dan cari gambar untuk opsi D, yaitu watermelon. Selanjutnya untuk opsi terakhir atau opsi E, silahkan klik tambahkan opsi dan klik icon ini, klik cari dan klik gambar atau pilih gambar yang untuk opsi E. Selanjutnya untuk menambahkan kunci jawaban, silahkan klik kunci jawaban, pilih poinnya 20 dan kunci jawabannya, silahkan klik selesai. Selanjutnya untuk melihat tampilan dari soal ini, silahkan teman-teman klik pratinjau yang ada di bagian ini. Seperti ini tampilan soalnya. Para siswa tidak akan langsung melihat soal sebelum mereka mengisi nama lengkap, password, dan kelas. Contoh di sini saya coba isikan, misalkan contoh 1, passwordnya tadi misalkan ABC12, misalkan saya klik salah seperti ini, maka akan muncul tulisan password yang Anda masukkan tidak valid, maka harus kita isikan yang password valid seperti ini. Selanjutnya pilih kelas, misalkan kelas 10 IPA 1 dan klik berikutnya, maka akan diarahkan ke soal yang sudah teman-teman buat. Setelah di sini saya akan coba jawab. Dan klik kirim. Selanjutnya ketika muncul tampilan ini, si siswa yang menjawab soal teman-teman tadi bisa melihat skornya. Contoh seperti ini, dari 100 poin si siswa yang menjawab soal tadi mendapatkan 60. Oke. Itu tadi baru pratinjau bagaimana cara misalkan si soal ini ingin dijawab oleh si siswa. Caranya teman-teman tinggal klik kirim yang ada di sini dan klik icon yang ini dan silahkan klik linknya. Ini karena linknya terlalu panjang, teman-teman bisa perpendek dengan cara mengklik perpendek link yang ada di sini. Selanjutnya silahkan teman-teman klik salin dan silahkan teman-teman bagikan link ini kepada siswa yang teman-teman ingin mereka jawab soal yang sudah teman-teman buat. Misalkan di sini saya berperan sebagai siswa, saya buka web browser dan link yang sudah dibagikan kepada saya tadi saya tinggal ketikkan di address bar seperti ini dan saya klik. Maka saya tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Misalkan saya pilih kelas, saya kelas 10 IPA 1, passwordnya yang diberikan kepada saya misalkan ABC123, nama lengkap saya misalkan siswa 1 dan klik berikutnya. Maka saya akan diarahkan ke soal yang sudah disediakan. Saya tinggal menjawab misalkan di sini jawabannya advice, banana, kabel peri. Setelah selesai menjawab soal tinggal diklik kirim dan si siswa bisa melihat skornya seperti ini. Selanjutnya sebagai guru, bagaimana cara kita bisa melihat hasil skor si siswa yang sudah menjawab soal yang kita berikan melalui link. Di sini pada bagian ini silahkan teman-teman klik respon dan bisa
bisa di scroll ke bawah dan bisa melihat jumlah siswa yang sudah menjawab soal teman-teman. Selanjutnya, untuk mendownload hasil tanggapan ini bisa teman-teman klik di bagian 3 titik ini dan klik download tanggapan. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya klik show folder, silakan dibuka foldernya. Ini hasil tanggapan yang sudah saya download tadi. Jika muncul seperti ini, teman-teman tinggal blok kolom A sampai baris ketiga. Selanjutnya klik data dan pilih text to column, dan silakan teman-teman pilih delimited dan klik next. Selanjutnya, karena di sini pemisahnya adalah koma, maka silakan teman-teman pilih koma dan klik next dan klik finish. Selanjutnya, karena di sini saya hanya ingin melihat total skor, nama dan kelasnya saja, maka yang tidak perlu saya akan hapus. Contohnya seperti ini. Saya tinggal delete kolom. Hanya tinggal total skor, nama dan kelas. Baiklah, itulah tadi cara membuat soal online menggunakan layanan Google Form. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.